Ada amin saudara? Karena kita bukan saja mau mendengar apa kata orang, kesaksian daripada orang, tetapi kita mau mengalami kuasa itu, dan kita mau mengalami pribadi itu, dan kita akan bersaksi. Semuanya akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Karena tajuk kita adalah mengalami kuasanya yang sempurna. Kalau kita melihat kepada murid-murid Kristus pada awalnya, yaitu para rasul, ke-12 para rasul ini, mereka sebenarnya dari awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak begitu yakin dengan apa keadaan pengajaran yang diberikan kepada hidup mereka. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kita lihat hidup Petrus, ke semua murid Yesus yang 12 orang berada bersama Yesus, kemana-mana Yesus pergi akan membawa mereka, mengajar mereka, mendidik mereka, melatih mereka. Tetapi apabila sudah sampai waktunya, yaitu Yesus mau disalibkan, pertanyaan saya, kemana 12 murid ini? Siapa yang sampai di kaki salib Yesus? Kesemuanya saudara, tidak ada yang sampai di salib Yesus, tetapi hanya Ibu Maria, Maria yaitu ibu Yesus, dan Yohanes yang pergi saudara. Dan kita lihat Petrus, di mana Petrus? Seorang yang sangat begitu berkobar-kobar sehingga dia berkata, Tuhan, dia pun sanggup mati demi mempertahankan Tuhan. Tapi apabila Yesus ditangkap, Petruslah yang menyangkal Yesus. Dan ketika orang berkata, ini seorang yang bersama dengan dia, oh dia berkata, ini saya bukan, saya tidak bersama dengan dia. Lihat saudara, pertanyaan kita adalah, dia kan murid Yesus yang hari-hari tidur bersama dengan Yesus, bersama kemana rombongan pergi, dia pergi. Tapi waktu Yesus ditangkap dan mau dihukum, mau disalibkan, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali saudara. Dan murid-murid yang lain juga, mereka tidak yakin bahwa kehadiran Yesus bersama dengan mereka itu memberikan keyakinan. Nah, selepas itu saudara, Yesus disalibkan dan Yesus mati dan bangkit, dan Yesus menunjukkan kepada mereka sekali lagi. Nah, Simon, Yohanes, dan Yakobus, waktu Yesus sudah mati, mereka sudah hilang kepercayaan bahwa mereka mau balik lagi kepada pekerjaan mereka yang lama. Pekerjaan mereka yang lama adalah sebagai murid Yesus, sebelum itu adalah sebagai seorang nelayan. Jadi apabila Yesus sudah mati dan disalib selama 3 hari itu, Yesus belum bangkit, dan mereka sudah kecewa dengan keadaan hidup mereka, dan mereka mau balik kepada pekerjaan lama. Waktu mereka balik kepada pekerjaan lama mereka, Yesus menampakkan diri kepada mereka waktu mereka menangkap ikan. Dan waktu itu mereka belum tahu itu adalah Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mendapat ikan? Dan mereka berkata, sudah sepanjang malam kami menjala ikan. Yang dikatakan pengalaman mereka bertahun-tahun, mereka sudah menjala ikan di situ. Dan pada malam itu 1 ekor pun mereka tidak dapat. Dan waktu Yesus menampakkan diri, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan waktu dia mendengar suara itu, mereka melewatkan jala di sebelah kanan, dan mereka mendapat banyak ikan, dan jala itu hampir goyang. Itu Yesus sudah menampakkan diri kepada murid. Nah, setelah itu murid-murid Yesus sudah mengetahui bahwa itu adalah Yesus, dan menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dan Thomas memang sempat tidak berkata bahwa kalau saya mau percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, saya mau lihat lubang paku di tangannya Yesus, baru saya percaya. Dan saya akan masukkan tangan saya ke lubang jari Yesus, supaya baru saya percaya bahwa itu adalah Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Thomas di ruang atas dan menunjukkan, Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi. Lihat, aku punya tangan, dan masukkanlah tanganmu ke dalam jarimu ke dalam lubang tangan. Jadi Thomas sudah jadi. Jadi semua murid ini sudah kembali percaya. Dan waktu Yesus masuk ke dalam ruangan atas, di mana ada satu ruangan, mereka sangat takut pada masa itu kepada orang Yahudi, dan mereka berkumpul di ruangan atas. Disitulah mereka berdoa, dan di situ Yesus mengumpulkan murid dan menampakkan diri kepada mereka sekali lagi. Dari situ mereka
sudah yakin bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematiannya. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa waktu sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus, kehidupan mereka tidak begitu yakin dengan kehadiran. Dan waktu Yesus mau terangkat ke surga, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan baru Yesus terangkat ke surga, dan maka turunlah Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1:3-4 berbunyi demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, setelah bersama-sama daripadaku katanya. Jadi Yesus berkata, jangan dulu meninggalkan Yerusalem sampai pada janji itu akan digenapi seperti yang dikatakan oleh Bapa, dan maka baru kamu meninggalkan Yerusalem. Dan Yesus, Petrus, sejak dia menerima Roh Kudus itu, maka ada perubahan, saudara. Ya, perubahan dalam kehidupan mereka. Dan apabila Roh Kudus turun ke atas ke-12 rasul ini, di situ api semangat mereka melayani Tuhan lagi lain, tidak sama seperti sebelumnya. Tapi selepas itu barulah Petrus berani berkhotbah, dan dia sudah meyakini. Dan dari situ mereka yang terkumpul tidak banyak, sudah begitu cepat menjadi banyak. Kenapa? Karena itulah kuasa Roh Kudus yang tercurah ke atas diri mereka. Dan kenapa Yesus berkata tadi kepada murid-muridnya supaya mereka tunggu, jangan dulu pergi, ya, karena Roh Kudus itu belum turun. Ya. Waktu itu kan Yesus sudah ditangkap, memang mereka tidak yakin akan Yesus itu dibangkit. Dan setelah Yesus bangkit, baru mereka yakin. Nah, dalam kesusahan banyak membuat orang dalam kehidupan menjadi goyah dalam imannya. Kesusahan apabila Yesus ditangkap adalah masa yang sangat sulit, yang sukar dan yang susah bagi muridnya untuk mempertahankan iman mereka sebagai murid Yesus. Maka ada yang menyangkal, ada yang lari. Waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap, ke-12 murid itu lari. Walaupun Petrus dikatakan tadi berani, dia juga menyangkal Yesus. Jadi tinggallah Yesus di sorga. Saudara, kita dalam kehidupan kita, waktu kita senang, banyak orang mau berkata, ini adalah kawan saya, ini adalah teman saya, ini adalah saudara saya, ini adalah saudara dekat saya, lebih dekat lagi. Ini adalah sepupu saya, sepupu yang keberapa, entah berapa kali. Sudah banyak kali kami bersepupu, ya, kira-kira begitulah. Tetapi saat susah, saudara, kita akan membuktikan siapakah teman sejati itu dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami sesuatu yang susah dalam hidup ini, siapakah teman sejati, saudara? Adalah orang yang setia, yang datang, yang tetap datang berjumpa, yang memberikan sokongan, yang mendoakan saudara, yang melawati saudara. Itulah teman sejati. Jadi kita lihat, waktu Yesus dikatakan guru kepada murid-murid ini, mereka semua berkata dia adalah guru dan sanggup untuk berkorban apa saja. Tapi setelah Yesus ditangkap, semuanya lari. Menggambarkan kita dalam kehidupan iman kita, saudara, bahwa saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, semua orang berkata bahwa saya adalah orang-orang Kristen. Tapi saat iman kita dicapai, seberapa orang yang boleh mempertahankan iman, yang boleh mempertahankan kesejatian kekristenan itu, berkata bahwa saya tetap percaya kepada Yesus walau apapun terjadi. Makanya saudara, tidak kurang kita lihat banyak orang meninggalkan iman mereka saat mereka dalam kesusahan.
Banyak orang meninggalkan iman mereka saat mereka mengalami kesusahan dalam kehidupan. Saya sangat sedih waktu saya melihat banyak kita orang Sabah dan Sarawak datang ke sini. Dan saat ditawarkan tawaran-tawaran yang begitu, kalau kamu berpindah agama ataupun masuk, kami akan bagi duit 500 setiap bulan. Ada yang tawarkan 1000 setiap bulan. Dan ada yang begitu mudah menjualkan iman mereka hanya dengar 1000 ataupun hanya dengar 500. Dan mereka berpindah agama, masuk ke agama sebelah. Ini sangat menyedihkan kita. Karena orang akan melihat saat kita susah, itu adalah kesempatan untuk orang mengambil kesempatan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena hati-hati saat kita susah, kita bersandar dan berseru kepada Yesus. Ada amin, saudara? Maka saya mau berkata kepada hari ini bahwa gereja kita adalah gereja yang berkuasa. Siapa ke gereja itu? Yaitu diri kita sendiri. Harus mengetahui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mudah ditipu, ditawarkan hanya 500, 1000 untuk kita berpindah agama ataupun menjual iman kita kepada orang lain. Jadi harus mempertahankan iman kita. Ketika kita mengalami kesusahan, disitulah kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu berseru kepada Dia karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Yesus yang memberikan kekuatan dan semangat. Ketika Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia sudah setelah Pentakosta, Roh Kudus melawati mereka di ruang atas tadi itu, yaitu di Yerusalem. Ini kisah para Rasul 1 dan 2. Dan kita lihat Petrus mengalami jamahan Roh Kudus. Di situ dia berubah, saudara. Dia berubah menjadi apa, saudara? Dia sudah mencoba menjadi berani untuk memberitakan. Dan banyak orang Yahudi yang ada pada masa itu, dia berani memberitakan tentang Yesus pada saat itu. Dan dia berkata kepada mereka, Dia yang disalibkan itu, Dia yang Yesus yang pernah diceritakan oleh Nabi Yoel, oleh Daud, semuanya. Dia menceritakan kepada mereka bahwa nama ini adalah nama yang berkuasa, yang diberitakan. Tetapi orang-orang Yahudi pada masa itu melarang untuk dia menyebutkan nama-nama itu. Tapi dia tetap berani. Dan daripada 120 orang menjadi berkembang. Dan dia suruh orang bertobat menjadi 3000 orang. Begitu cepat perkembangan itu terjadi, semua. Di dalam kisah para Rasul 2 ayat 37 kita lihat bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat-sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengencam dan mengasihi mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat setelah pencurahan Roh Kudus, maka mereka semakin bertambah dan semakin berani melayani Tuhan. Kenapa? Sudah mengalami kuasa itu. Semua katakan mengalami kuasa. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan membuat kita semakin berani dan semakin mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua kita di sini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena kita punya pengalaman pribadi, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada amin? Kalau kita tidak ada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang mudah lupa. Dan kita menjadi orang yang, orang kata, yang terombang-ambing, ya, yang mudah ditiup angin. Kesana angin datang, kita tiup, kita balik ke sana. Kesini, kesini. Dan kenapa? Karena kita tidak mengalami kuasa Tuhan.
Jadi apabila kita mengalami kuasa Tuhan dalam pribadi kita, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan adalah yang luar biasa. Saudara, saya mau ingatkan dalam hidup kita ini, kita perlu mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan itu akan menggerakkan semangat kita untuk terus datang kepada Tuhan. Pada saat waktu kereta saya rusak, saya berdoa kepada kereta. Saya pun tidak menyangka bahwa kereta yang saya bawa itu boleh hidup kembali. Dan ketika saya start kereta itu betul-betul hidup, saudara. Dan menjadikan saya semakin bersemangat untuk terus berdoa. Karena saya tahu bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kereta yang rusak saja, Tuhan boleh menggerakkan untuk berjalan. Itu adalah yang luar biasa. Amin. Apalagi masalah kecil saja, saudara. Kalau tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sakit, semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada satu hari, saudara, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan juga. Saya coba berdoa untuk orang lain. Waktu saya pergi ke Hospital Putrajaya, saya sama Ibu Nomi melawat orang yang sakit pada masa itu. Dan ada satu orang India, ya, kami sudah habis melawat dan duduk di pondok di depan Hospital Putrajaya. Saya duduk di depan, ada satu orang, dia seorang yang berjalan timpang begini, saudara. Dia tidak boleh berjalan dengan bagus karena dia mungkin kena stroke sebelum itu, dia kata. Dan jadi dia berjalan tidak kuat berjalan. Jadi saya bertanya kepada dia, kenapa kamu tidak dapat berjalan? Ada masalah? Oh, dia kata dulu saya pernah kena stroke dan sekarang saya tidak boleh berjalan. Dan sampai sekarang dia berkata bahwa saya tidak ada pekerjaan. Boleh saya minta duit? Dia mau minta pinjam duit karena dia mau naik bus untuk balik ke Dengkil. Dan saya berkata kepada dia, nanti itu saya akan bagi, tapi saya mau berdoa untuk kamu dulu, ya. Karena kalau saya hanya bagi duit saja untuk tambang bas, seberapa yang dia boleh pakai? Tambang bas saja. Tapi maksud saya di sini kan supaya dia boleh berdiri, dia boleh berjalan dan boleh bekerja. Tidak perlu lagi meminta duit kepada orang lain. Jadi saya berkata dengan dia, bolehkah saya berdoa untuk kamu? Oh, dia kata boleh. Karena saya melihat respon dia berkata boleh. Dan semangat dia berkata boleh, jadi saya terus berdoa untuk dia. Dan saya tumpangkan tangan kepada dia dan saya berdoa untuk orang ini. Dan ketika saya berdoa untuk dia, kamu tahu saudara, dia mengalami rasa yang begitu panas, kata dia. Dia mengalami rasa, ada satu badan dia merasa panas. Dan selepas itu saudara, saya panggil dia berdiri. Dan dia boleh berdiri, angkat tangan kamu. Dan saya pegang tangannya, saya angkat dalam nama Yesus. Saya terus berdoa dalam nama Yesus. Dia boleh angkat tangan dan dia boleh berjalan, saudara. Dengan semangat sukacitanya, dia berkata, wah, kamu sangat luar biasa. Saya cakap, bukan saya, Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyembuhkan kamu. Dan selepas itu bersama, dia boleh berjalan dan dia boleh angkat tangan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan selepas itu, saudara, dia boleh bekerja. Daripada tidak boleh bekerja, dia boleh bekerja. Nah itu, kalau dia hanya perlukan 2 ringgit untuk tambang bas, selamanya dia tidak boleh bekerja, selamanya dia akan meminta duit kepada orang untuk tambang. Tapi ketika dia sudah sembuh dan dia sudah mengalami kuasa Tuhan, dan dia boleh bekerja, dia boleh cari makan sendiri, dan dia tidak perlu minta daripada orang lain. Ada amin, saudara? Jadi begitulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk memberikan kuasa itu. Saya percaya ketika orang ini mengalami kuasa itu, dia disembuhkan dan dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah kita, dalam kehidupan kita, jangan kita menunggu bahwa saatnya dalam kehidupan kita sudah tidak berdaya lagi baru kita akan mencari Tuhan. Tapi saat inilah waktunya Tuhan bagi kita. Berdoalah bagi orang lain, saudara. Kita bukan setiap yang kita doa itu tidak semestinya sembuh. Tapi kalau kehendak Tuhan terjadi dengan kuasanya, saya sangat percaya orang itu juga akan disembuhkan. Dan setiap yang kita doakan, 10 orang yang kita doakan, belum tentu ada 5 orang yang boleh disembuhkan. Tapi kita berdoa, yang mana terjadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Cuma kita hanya menolong dan menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang perlu dicari dan yang perlu disembah.
dan dialah layak ditinggikan dalam kehidupan kita. Nah, waktu Petrus ini mengalami kuasa ini, maka dia berani bersaksi, dia berani berkhotbah. Orang Yahudi dia tidak takut lagi. Walaupun diancam mati, dia tetap berani berkhotbah tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Dan apapun ancaman, semua rasul-rasul ini semua tidak takut lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka sudah melihat kesaksian itu dan mereka bersaksi tentang kuasa Tuhan. Jadi itulah yang kita perlu alami. Yang kedua, waktu tidak larut lagi dalam kehidupan kita. Waktu kita kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saat kita tidak berdaya, saat kita tidak ada harapan lagi, kadang-kadang saat itulah waktunya Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam 2 Korintus 2, 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan keseksaan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam pelayanannya yang begitu hebat, yang begitu megah. Kadang-kadang kita melihat bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang yang paling dekat dengan Tuhan, karena kebanyakan ayat-ayat firman Tuhan ya dalam perjanjian baru semuanya hampir ditulis oleh semua Rasul Paulus. Tetapi dia mengalami satu kelemahan di mana dia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak dapat bermegah dalam dirinya. Kenapa? Dia ada satu kelemahan dia. Tapi dia berkata, walaupun dia lemah, tapi saat dia lemah itulah kuasa Tuhan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Maksudnya saudara, di dalam kehidupan kita ini, saat kita lemah, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bermegah, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh dan tidak memerlukan Tuhan, dan tidak lagi membanggakan kuasa Tuhan, dan kita lagi tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah makan terlalu banyak produk dan kita berkata bahwa itu memberikan kesehatan kepada kita. Kita lupa bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Berapa kotak pun produk kamu makan untuk kesehatan, kalau Dia tidak menghendaki lagi, produk itu tidak ada maknanya. Siapapun pakar yang kamu jumpa, kalau dia sampai waktunya bagi dia untuk memanggil kita, pakar siapapun tidak ada waktunya. Semuanya akan berakhir di situ. Jadi handalkanlah Tuhan, agungkanlah Dia, muliakanlah Dia, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Semua yang ada pada dunia ini adalah milik Tuhan. Ada amin saudara? Kita ini adalah ciptaannya Dia. Jadi waktu Tuhan, kesempatan Tuhan dalam hidup kita yang memanggil setiap kita. Tadi pagi saya baru baca berita, Ibu Nomi bagi tahu bahwa Ibu Nora terbang ke UK pada semalam dengan Paul. Di dalam pesawat saudara, ada orang meninggal, dan kita punya jemaat Dr. Paul, dia membantu dia, ya, tapi tidak dapat diselamatkan, saudara. Orang itu meninggal di dalam pesawat dalam penerbangan Kuala Lumpur ke London. Dan begitu, saudara. Waktu Tuhan mau panggil hidup kita, sama ada dalam pesawat, sama ada dimanapun, makanya tidak ada waktunya bagi hidup kita. Dan sekarang tadi mereka bagi tahu bahwa mereka belum boleh keluar lagi karena mengurus, rupanya itu adalah orang-orang Malaysia. Kalau tidak silap saya tadi bapak kepada seorang pelakon ya Sulaiman Aziz Sulaiman ya. Itu dalam pesawat saudara, belum lagi landing, ada berapa jam lagi, karena penerbangan untuk ke London dalam 14 jam. Jadi meninggal dalam pesawat. Dia tidak sempat diselamatkan. Jadi saudara, dimanapun kita berada,
kita tetap mengagungkan Tuhan. Kemanapun perancangan kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang memberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, kebaikan, kemurahan, dan kemuliaannya Dia nyatakan dalam hidup kita. Apa yang kita nikmati, apa yang kita ada, maka kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Ada amin, saudara? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, dan Tuhan yang mulia. Dialah yang perlu ditinggikan. Maka Rasul Paulus di dalam kuasa yang dia mengalami, ketika dia mengalami kelemahan ini, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kita ini memang setiap orang tidak mau sakit, tapi bila sakit datang, saat itulah kita berseru di dalam nama Yesus. Saat itulah kita mengagungkan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah menolak kelemahan, karena kita tahu di dalam kelemahan ada kuasa yang sangat nyata. Ada amin? Ya, disitulah Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, masa kita senang-senang, masa kita mengalami sesuatu yang sangat membahagiakan hidup kita, kadang-kadang kita lupa Tuhan, saudara. Tapi waktu kita sakit, kita terbaring di hospital, baru kita lihat siapakah teman sejati kita yang melawati kita. Itulah teman sejati kita. Banyak orang berkata itu kawan saya, tapi waktu sekarang terbaring di hospital, berapakah kawanmu yang berkata itu adalah kawan saya, itu adalah saudara saya? Oh, itu sangat rapat dengan saya waktu sekarang mencapai kejayaan. Oh, itu saya dengan dia sangat baik selama beberapa tahun. Tapi waktu sekarang mengalami kesusahan, baru saudara tahu siapa teman sejati. Nah, dalam kehidupan kita selalu kita mengalami sedikit. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan. Sama ada saudara, ada kawan banyak, punya teman rapat ataupun orang-orang yang kita kenal lebih banyak, itu tidak penting. Lebih baik penting Tuhan satu orang kita penting daripada 1000 orang kawan kita. Karena yang sejati, yang tetap ada bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin? Saudara berada di hospital, saudara berada di dalam penerbangan, ada dimanapun, tetap Yesus ada. Kenapa? Tubuh kita ini adalah bait Allah, kata firman Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Eklesia dalam bahasa Yunani, eklesia adalah gereja. Gereja itu adalah tubuh kita. Jadi Tuhan itu tetap tinggal bersama dengan kita. Jadi Tuhan kemana kita pergi, Tuhan tetap ada bersama. Maka agungkanlah Dia, muliakanlah Dia, besarkanlah namanya. Karena kita tahu Dia ada di dalam kita. Ada amin, saudara? Dia hidup di dalam kita, yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan yang memberikan nafas hidup yang baru dalam hidup kita. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita sakit, saat itulah kita berseru di dalam nama Yesus yang memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar, dan memberikan semangat untuk kita tetap hidup. Dan Dia memberikan kesempatan untuk kita hidup, untuk kita memuliakan namanya yang berkuasa. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Ya, karena saat kita lemah memang kita tidak berdaya, tapi saat kita mengagungkan Tuhan, baru kita menemui kasih-Nya, kekuatan yang baru datang daripada Dia. Ya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, yaitu tak terbatas kuasanya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Semua katakan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas adalah yang Tuhan tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sesuatu yang ada. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang sampai bila pun Dia tetap berkuasa atas hidup kita. Ya. Karena kita tahu, percaya, dan kerinduan yang besar, ya, seperti Daud seorang yang selalu dalam kehidupan Daud bergumul. Daud begitu rapat sekali dengan Tuhan, tapi pergumulannya juga begitu banyak menyiksa hidupnya. Tetapi dia tidak pernah putus asa dalam kehidupannya. Dia selalu mengandalkan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberi jalan, membuka jalan di saat tidak ada jalan. Ya, jadi
Daud seorang yang sangat merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 2, jadi kita boleh lihat bahwa bagaimana Daud punya pergumulan. Ya. Walaupun dia mau dilantik sebagai raja, tetapi dia harus tunduk dulu kepada Saul. Karena itu untuk menjadi raja itu bukan mudah. Jadi proses dia itu sangat berat, sehingga dalam kehidupannya dia banyak lari dikejar-kejar oleh Saul mau membunuh dia. Masuk gua, walaupun kesempatan dia untuk membunuh Saul, tapi dia tidak juga bunuh. Ya. Walaupun Saul pakai tombak, melempar dia pakai tombak dan hampir kena dia, tidak mati, dia pun tidak membalas. Begitu Daud mengenal kuasa Tuhan dalam kehidupan dia, begitu Daud mengenal kuasa Tuhan dalam hidupnya, maka dia menjadi orang yang sangat sabar berhadapan dengan keadaan. Jadi kita dulu contoh apa yang kita lihat di dalam. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau kita berdoa, kita mau tinggal di dalam firman-Nya, mustahil saudara. Kalau kita berkata bahwa kita mau mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak pernah mengandalkan firman Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan, dan kita tidak tahu firman Tuhan itu. Bagaimana saudara untuk kita berkata bahwa kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Orang yang tinggal di dalam firman Tuhan pasti mengalami kuasa Tuhan. Ada amin saudara? Orang yang tinggal dekat dengan Tuhan pasti mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Semua katakan amin. Karena dialah yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan karena dialah yang memberikan kesembuhan bagi hidup kita. Nah, kalau kita hanya mau kuasa Tuhan, tapi kita tidak pernah renungkan tentang kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam firman-Nya Dia, maka bagaimana kita harus banggakan apa yang telah Tuhan lakukan? Kalau saudara hanya mau mujizat dan kuasa, tidak pernah membaca tentang kisah para rasul 1 dan 2, bagaimana Petrus tadi dipakai Tuhan. Saudara tidak tahu kisah ini, bagaimana saudara hanya mau kuasa saja, hanya mau mendapat kekuatan dari Tuhan, tapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Jadi sebagai seorang yang percaya, pengikut Kristus, yaitu kita adalah anak Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Semua katakan baca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Memang sekali-sekala kita datang ke hari Ahad untuk kita dengar firman Tuhan, tapi di dalam perenungan kita harus punya waktu masa baca firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu bukan barang murahan yang boleh diberi sembarangan. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah daripada Tuhan. Kalau kita mengenal siapa pemberi kuasa Roh Kudus itu, maka kita minta kepada Dia yang memberi Roh Kudus itu kepada kita, yaitu Tuhan. Melalui apa? Berbalik lagi kepada firman. Jadi kuasa Roh Kudus yang diberi kuasa itu kepada kita, harus kita mengetahuinya melalui firman. Dari mana pastor belajar tentang apa yang terjadi di dalam kita? Karena saya membaca firman, makanya saya tahu cerita yang ada dalam firman, maka saya boleh menyampaikan firman. Kalau saya tidak pernah membaca firman, bolehkah saya menyampaikan firman? Tidak boleh. Jadi dalam hidup kita harus belajar firman Tuhan. Jadi kita harus belajar. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, jadi berusahalah. Apa yang berusaha? Berusahalah kita mengejar tentang kebaikan Tuhan ini, tentang kisah-kisah yang diberikan kepada kita. Kita mau belajar, berusaha untuk mendapatkannya, yaitu berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia kuasa ini di dalam Tuhan. Dan kita perlu berusaha mengejar itu. Berusaha mengejar itu, saudara, harus membayar harga. Semua katakan membayar harga. Membayar harga adalah kita seperti renung firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Membayar harga, saudara. Ada waktu untuk Tuhan. Ada harga yang harus dibayar setiap waktu itu, saudara. Tidak ada yang percuma, saudara. Harus ada harga yang dibayar. Ya. Jadi banyak orang tidak tahu
tentang pentingnya kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka lebih banyak berdoa, hanya mau minta berkat saja, dan tidak tahu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus belajar bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara punya perenungan tidak dalam firman Tuhan, maka saudara akan dipimpin bukan oleh Roh Kudus, tapi roh iblis. Roh iblis. Orang yang merenungkan firman Tuhan itulah yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah merenung firman Tuhan, maka kita dipimpin oleh roh yang lain, bukannya Roh Kudus, tapi mungkin Roh Kudus. Ada Roh Kudus ya? Ya, karena itu bukan berasal daripada firman Tuhan. Roh Kudus itu hanya orang yang merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja pada awalnya di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, pekerjaan pencurahan Roh Kudus pada pesta Pentakosta. Dan mereka ini ketika mereka membaca, semangat berkobar-kobar dan menyala-nyala. Api Tuhan itu membakar setiap kita, sehingga kita punya semangat untuk terus datang mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Karena gereja kita ini adalah gereja yang dinamis, inspirasi, impact kepada generasi. Itu adalah visi kita, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu yang pernah saya jelaskan 2 minggu yang lepas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ayat ini dipetik menjadikan visi bagi gereja ini, yaitu menjadi gereja yang berkuasa. Gereja yang mampu mengubah kehidupan setiap yang berjemaat di sini. Gereja yang mampu mengubah setiap keadaan, apapun keadaan hidupmu, engkau akan diubah. Kenapa? Gereja harus menjadi gereja yang berkuasa, menyatakan kuasa Tuhan. Karena ini dipetik daripada Kisah Para Rasul ini 1 ayat 8 ini, karena kuasa itu, bahwa gereja ini adalah menjadi gereja yang berkuasa. Kalau gereja menjadi kuasa, saya percaya tubuh Anda adalah gereja. Jadi Anda yang menjadi berkuasa, sehingga banyak kesaksian akan saudara berikan kepada orang lain. Yang pernah bersaksi pada 2 minggu yang lepas, Ibu siapa? Ripka, ada datang hari ini? Tidak datang, kakek apa? Tapi saya percaya, siapapun mau bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan, bagi tahu, kita bagi ruang untuk bersaksi. Karena kita punya masa untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Karena dari situlah, itulah visi gereja kita, yaitu gereja yang dinamik, inspirasi, impact generasi. Jadi apa yang kita mengalami kuasa, kita akan memberikan kuasa itu kepada generasi yang akan datang, dan Tuhan akan pakai gereja kita sebagai gereja yang luar biasa, saudara. Dan saya menjemput untuk setiap pemain musik untuk maju ke depan, ya. Dan firman Tuhan sampai di sini, jadilah gereja yang berdampak, yaitu tubuh kita adalah baiknya Tuhan, baik Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Itulah gereja, saudara. Jadi kita harus berkuasa. Dengan penuh kuasa, kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau menaikkan semangat dan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya menjemput pemain musik untuk maju ke depan, dan kita akan nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya.